Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ria Marliana di podcast Self Healing. Pagi banget aku nge-podcast. Kebetulan lagi ada waktu. Kebetulan lagi gak ada suami aku. Gimana ya? Karena memang kadang-kadang nge-podcast itu butuh privacy lebih dibanding dengan biasa-biasanya. Mungkin buat kamu nggak masalah ya ketika mau melakukan atau berekspresi di depan suami atau siapapun itu. Mungkin kamu tergolong orang yang ekstrovert, tetapi buat orang-orang yang introvert macam saya kayak gini itu butuh kayak bilik tersendiri gitu loh. Wasik bilik. Oke, kali ini aku ada tema yang cukup menarik sih, karena memang ada banyak pertanyaan ke saya, nge-DM aku di Instagram karakter Golder. Itu banyak yang curhat, misalkan kayak pasangannya atau dia lagi ngegebet siapa yang golongan darahnya ini nih. Aku juga kadang-kadang ketawa ya, karena memang aku sih berharapnya yang baca itu orang yang memang udah nikah gitu. Kalau masih pacaran gitu mah enjoy aja kali ya gitu. Kayak kamu gak perlu sampai segitunya mikirin pacar kamu gitu. Kamu pikirin diri kamu sendiri dulu aja lah gitu, daripada terikat sama orang lain gitu. Tapi ya udahlah, gue jawab aja gitu. Ada pertanyaan yang cukup menarik buatku sih, karena memang mostly pada nanya, Kak aku golongan darah B misalkan ya. Itu cocoknya sama golongan darah apa ya Kak? Kalau aku sih jawabnya gini ya, ya nanti deh. Habis pesan-pesan berikut ini, aku bakal ngejawab pertanyaan lucu-lucu itu. Golongan darah yang paling cocok dengan kamu itu golongan darah apa? Anyway, jangan lupa follow podcast ini dan juga follow juga Instagram aku di @riamarliana87 atau @karaktercintagolder. Ya, balik lagi dengan Ria Marliana di Self Healing. Bentar dulu, ini udah pada bangun belum ya? Tadi gak lupa sahur kan pemirsa, ini hari ke-7 kalau gak salah. Ya, kembali ke pertanyaan tadi. Pertanyaan dari para follower gue tentang golongan darah yang paling cocok dengan mereka itu apa gitu. Sebenarnya nih guys, semua orang itu memiliki sifat bawaan masing-masing, tetapi bukan berarti ketika kamu golongan darah B yang sederhana, simpel dan kawan-kawan terus kamu gak bisa berubah. Enggak kayak gitu. Sama aja ketika kamu terlahir dengan fisik seperti itu, toh nyatanya kita bisa memake upnya dengan lebih baik. Itu fisik, sesuatu yang sebenarnya paten, sifat atau karakter yang itu gak terlihat. Means bahwa harusnya kamu bisa poles itu. Jadi kadang-kadang memang gak saklek 100%. Kenapa saya selalu bilang bahwa karakter golongan darah itu gak 100%? Karena memang manusia itu terbentuk dari banyak sekali parameter. Misalkan kayak kamu dibesarkan oleh cara mendidiknya gimana, terus lingkungan kamu seperti apa, belum lagi soal lingkungan belum lagi soal peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kamu seperti apa. Ini banyak banget parameternya. Gak usah kayak bersedih hati, aku karakternya golongan darah B nih yang ceroboh, udahlah gitu aja ya udah terima nasib. Enggak seperti itu. Bahwa Tuhan gak akan merubah nasib suatu kaum kalau memang dia gak merubahnya. Makanya di sini ada perintah, come on, kamu itu bisa berubah kok. Kamu ditakdirkan untuk bisa lebih baik. Kenapa kamu nggak memilih untuk berusaha menjadi lebih baik? Gitu. Jadi pertanyaannya adalah gini ya. Kalau pertanyaannya adalah golongan darah apa yang paling cocok dengan gue gitu. Sebenarnya semua golongan darah itu pasti cocok sama kamu. Why? Karena tadi masing-masing golongan darah punya karakternya sendiri. Dan tidak ada salah satu karakter pun yang lebih baik
dibanding yang lain. Karena apa? Karena ada positif dan negatif semuanya. Semuanya itu punya sisi positif dan punya sisi negatif. Jadi gini, let's talk deeper. Jadi kita akan lebih detail lagi. Misalkan aja nih, kayak golongan darah A itu kan keras kepala ya. Maksudnya keras kepala tuh kalau udah dia berpikirnya X, ya udah X. Mau orang lain kasih nasihat kayak apa, kalau dianya sendiri nggak merubahnya itu nggak bisa. Susah banget. Dan itu mostly hampir di sebagian besar kehidupan mereka itu seperti itu. Dalam setiap pemilihan aksinya seperti itu. Nah, apakah ini negatif? Ya, memang negatif kalau misalkan kita ngasih tahu yang baik, nasihatin yang baik, tapi dia keras kepala gitu, batu, ya kan? Tapi ada baiknya juga. Positifnya adalah ketika mereka misalkan ya, yang golongan darah A, jangan tersinggung, karena aku ada kasus atau klien ketika si golongan darah A ini hampir selingkuh dengan pasangannya lain, which is dia udah menikah ya. Yang pasti dia udah menikah. Dan ketika saat itu dia merenung, memang ada masukan-masukan, tetapi dia merenung, akhirnya dia memutuskan untuk oke, stop. Aku akan berhenti di sini dengan banyak pertimbangannya dia. Tapi ketika dia sudah menentukan bahwa oke, aku akan stop hubungan yang gak jelas ini, dan itu dia kekeh di situ dan gak balik-balik lagi. Artinya teguh pendirian untuk menghindari hal yang negatif. Itu aku salutnya di situ. Kan bisa dilihat dari masing-masing kacamata ya. Gitu. Ada negatifnya, ada positifnya. Itulah orang-orang keras kepala itu tadi, ada positifnya juga gitu loh. Oke, lanjut ke golongan darah B seperti apa. Nah ini dia, golongan darah B itu rata-rata cuek dan simple banget. Kenapa? Mereka nggak mau mikir yang ribet atau yang bikin pusing gitu. Bagus gak sih sebenarnya gitu loh. Ya untuk beberapa kasus bagus, karena memang dia nggak akan ngeribetin orang lain gitu loh, atau dia nggak akan mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya nggak urgent banget gitu loh. Dan orangnya tidak suka ikut campur urusan orang lain. Memang buat dia itu bikin panas kepala gitu, dan memang udah gak penting gitu, itu kan orang lain, udah orang gitu loh. Bagus gak sih? Kayak ada bagusnya, tetapi kalau misalkan cueknya itu terlalu berlebihan gitu loh, saking fokusnya ke dirinya sendiri, maksudnya saking fokus dengan tujuan hidup dia sendiri, kadang dia gak peka terhadap kesulitan atau keadaan orang lain gitu loh. Saking simpelnya B, dia hanya membaca atau menyimpulkan dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, hal-hal yang terkandung atau nggak terucap itu kadang dia nggak peka, dan itu kalau terlalu berlebihan agak susah juga. Oke ya banyak itu cuma salah satu contoh aja. Coba kita contohkan ke sekarang yang golongan O ya. Ini nih, golongan darah O itu rata-rata nggak bisa to the point. Misal pun ngomong pun itu harus dengan statement-statement yang bersayap, artinya harus agak-agak muter-muter dulu gitu. Karena apa? Karena dia takut menyinggung perasaan orang gitu. Jadi agak kurang frontal ya, agak kurang fokus, agak kurang vokal. Karena memang untuk orang-orang yang paham dengan kode-kode kayak gitu, it's okay, it's fine. Tetapi kalau misalkan dia berhadapan dengan golongan darah B yang sangat harus lugas ngomong sama dia, itu kadang-kadang ada clash di situ. So apakah hal ini baik gitu? Tentu saja baik ketika ngomong dengan orang-orang yang kayak baperan kayak gitu, mereka jaga banget perasaan orang lain gitu. Tetapi kalau untuk menghadapi kasus-kasus tertentu, misalnya kerjaan atau sesuatu yang butuh ketegasan, butuh sesuatu, nggak bisa harus dengan cara seperti ini, right? Dan sekarang kita beranjak ke golongan darah AB, yang mana golongan darah AB itu rata-rata curigaan, dia nggak gampang percaya sama orang. Nah, ini negatifnya kalau misalkan dia berlebihan, nggak percayanya sama orang, itu kayak ribet gitu loh. Masalahnya AB ini orangnya
nggak curigaan tetapi nggak mau dibilang curigaan, repot kan? Jadi dia bikin orang lain tuh ribet, kayak nggak jelas maunya apa gitu loh. Dan itu kalau berlebihan curiganya akan jadi miskomunikasi terus gitu loh. Nah, terus positifnya apa Kak kayak gitu? Nah, ada positifnya. Beberapa pekerjaan seperti halnya auditor dan juga analis kredit, analis apapun itu pasti butuh rasa curiga. Karena apa? Dia hanya membaca by data. Ya kan? Tidak bisa percaya saja dengan omongan orang. Dan coba kalau misalkan auditor atau analis itu orang yang terlalu mudah percaya sama orang, dibilangin kayak gini udah percaya aja gitu kan. Atau dikasih tahu data begini langsung percaya aja gitu. Tanpa dicek data mentahnya. Itu kan repot. Ya kan? Nah, AB itu kayak gitu. Dia orangnya pasti detail sampai ke hal-hal yang detail karena memang nggak percaya gitu loh. Kadang-kadang kita mikir, ngapain sih, kenapa sih pentingin hal kayak gitu gitu loh. Itu kan nggak penting gitu. Bagi AB itu penting. So guys, intinya apa sih dari tadi aku muter-muter seperti ini? Jadi mau seperti apapun karaktermu, asal tidak berlebihan dan kita mampu menempatkannya di saat yang tepat, aku rasa sih oke-oke aja. Dan ya tinggal kitanya mau berusaha memahami pasangan kita atau enggak. Bahwa siapapun pasangannya itu akan selalu ada hal yang positif maupun negatif. Yang penting itu kamu harus tetap cinta diri kamu dulu gitu. Dan terus bertumbuh. Tetap tingkatkan kualitas hidup kamu. Terutama kualitas ibadah kamu. So guys, I think that's all for me. Karena anakku udah mulai jerat-jerit dan berantem. So, tetaplah berdoa, tetaplah berserah sama Tuhan. Tapi jangan lupa tetap berusaha. Gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini dipersembahkan oleh konselorpernikahan.com.